Hadis 33 Pak. 33. Ininya belum. Oh bentar. Ustaz ini halaman berapa ya kalau yang ini ya? Oh, hadisnya mana? Bento nomornya ya? Beda Pak. Kemarin itu 33. Ada penomoran ya? Ini mah per bab dinomorin lagi ya? Ya. Ya. Memasah ini. Nih, sekarang hadis ke-6. Nah, baik. Hadis 34. Biasa di kawitanmu atau nabi masih lobby gitu, masih lobby atau jadwal arisan belum dipastikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ibu-ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali, berkumpul kembali di majelis Bulughul Maram ini. Mudah-mudahan ini menjadi ibadah kita melaksanakan kewajiban thalabul ilmi, mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah fardhah, kewajiban bagi setiap muslim. Dalam riwayat lain, fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nah, itu hadisnya ya. Kalau yang mencarilah ilmu dari kandungan sampai liang lahat, itu hadisnya lemah. Ada yang mengatakan bukan hadis. Carilah ilmu dari sejak asuhan sampai liang lahat, itu ada yang mengatakan bukan hadis, hanya hikmah saja. Ada yang mengatakan hadis tapi lemah. Termasuk juga utlubul ilma walau bisin, mencarilah ilmu sampai ke negeri Cina. Memang di Cina ya namun ini juga tidak ada hadisnya. Jadi perkataan ulama saja. Tapi kadang orang awam menisbatkannya atau menyebutkannya itu hadis, padahal bukan. Yang hadis mah yang tadi, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Itu adalah fardhah, kewajiban bagi setiap muslim. Dan kita sekarang sedang melanjutkan kajian atau pembahasan kitab Bulughul Maram, dan hadis yang akan kita bahas nomor 34. Yang 33 kita anggap penjelasannya sudah cukup, meskipun ada 3 poin tambahan, tetapi saya pikir hanya menjelaskan dari yang sebelumnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha ahadukum min manamihi falyastansir salasan fa inna syaitana yabitu ala khayshumihi, muttafaqun alaih. Ada yang mau mencoba baca hadisnya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala laula an asyqa ala ummati la Idza staiqadha. Nomor hadis di situ mah nomor berapa, Bu? ada nomor 38 Bu. 34 kalau di sini. Di situ berapa? 37. 37. Di sini 20. Sudah beda di sini ya. Mama tuh anu soalnya tapi pernah. An Abi Hurairah idza staiqadha. Beda cetakan kali ya. Ya, 37-nya Pak. Nomor 30. Kalau yang per bab nomor hadisnya dari satu lagi udah. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha ahadukum min Min mana mihi? wal yastanfir lalasan fa inna syaitana yabitu ala khaysumihi muttafaq alaihi. Nah. Ya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, idza staiqadha, apabila di antara kalian bangun dari tidur, istaiqadha ahadukum min manamihi, falyastanfir salasan, maka saat berwudunya itu masukkanlah air ke dalam hidung 3 kali. Fa inna syaitana yabitu ala khaysumihi, karena syaitan itu menginap atau tinggal atau bercokol di lubang hidungnya. Jadi kalau ada orang bangun tidur, wudunya tidak sempurna, masukkan air ke dalam hidung, biasanya sholat subuhna heuai wae. Karena setannya ngumpul kan can dibudak-barik gitu. Belum dibubarkan setannya di dalam hidungnya itu. Yang tahu setan ada di lubang hidung siapa? Rasulullah. Rasul tahu dari mana? Ya tahu dari malaikat. Masih tahu, ayat Muhammad, bahwa setan itu tempatnya di sini. Sampaikan pada umatmu. Nabi menyampaikan dalam hadis ini. Sesungguhnya setan itu tinggal di dalam diri manusia itu di lubang hidungnya. Kalau dia berwudu, memasukkan air wudu ke dalam hidungnya, itu setan pergi. Maka saat bangun orang jadi semangat, jadi giat, jadi antusias. Ibu boleh coba. Kalau bangun tidur wudu sempurna dengan memasukkan air ke dalam hidung 3 kali, sampai tahu Bu nyerang istilahnya, sampai kerasa gitu, itu cenghar pasti. Langsung nggak ngantuk bangun gitu. Tapi kalau tidak sempurna, itu kadang subuhnya tuh heuai terus. Ba'da subuh masih ngantuk terus, subuh juga ngantuk, tahiyat juga uklek-uklek kan. Padahal semalam tidur 8 jam. Tapi subuh masih gini. Bapak-bapak juga sama. Orang sudah bangun dari sujud, dia masih keenakan sujud aja. Mindo. Tidurnya dilanjut. Itu kenapa? Salah satu sebabnya kata para ulama, saat wudu tidak memasukkan air dengan sempurna ke dalam hidung. Karena setan bercokolnya di situ. Baik, kita ambil kesimpulan dari hadis yang ini. Pertama, ba'du riwayat, saya lewat mufradat hadisnya ya. Kemudian penjelasan perkataannya saya lewat saja karena kita ingin mengambil kesimpulan lebih banyak daripada pembahasan kosakata, karena kita bukan santri, bukan pelajar ya. Kita praktisi agar dapat hadis ini dipraktekkan secara langsung, tidak bertele-tele. Yang pertama, ba'du riwayat qayyadat hadal istinsar indal wudu fa yakunu huwal mansus alaihi ma'al wudu, wa ba'du riwayat atlaqat wa lam yuqayyidhu fal aula istinsar salasan illam yusarib ba'dal istiqad minan naumi wudu'un. Nah, jadi hadis ini ada yang memahami 2 pemahaman. Kelompok pertama memahaminya kalau bangun tidur itu istinsar, yakni masukkan air ke dalam hidung 3 kali, mau wudu ataupun tidak wudu, mau berniat wudu ataupun tidak berniat wudu, disunahkan setelah bangun istinsar, masukkan air ke dalam hidung
3 kali karena setan rupanya tinggal di situ. Kelompok lain dari para ulama mengartikan atau memaknai hadis ini bahwa yang namanya istinsar, memasukkan air ke dalam hidung, itu tidak lepas dari gerakan wudu. Maka yang dimaksud dengan memasukkan air ke dalam hidung itu di saat wudu, bukan di saat terpisah, gitu ya. Itu nomor 1 poinnya. Fa inna fihi syabahan qawiyan bi ghuslil yadaini ba'da al-istiqad min al-baitutah. Itu yang paling masuk akal memahaminya. Jadi tidak mungkin orang bangun tidur ngambil air masuk ke hidung. Sekonyong-konyong gitu tiba-tiba bangun, alhamdulillah ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi, itu langsung ambil air. Itu kurang masuk akal. Tapi kalau yang dimaksud ini adalah bagian dari gerakan wudu, andaikan wudu itu setelah tidur, wudu subuh misalkan, atau wudu asar setelah istirahat siang, nah maka wudu yang sebelumnya didahului oleh tidur dianjurkan memasukkan air ke dalam hidungnya 3 kali, istinsar sampai kerasa menyengat di sininya. Itu air berarti sampai ke atas. Ada yang cuman formalitas aja bu, gini, hidungnya cuma dibasahin aja, itu salah. Tidak tepat, kurang benar. Yang benar adalah dimasukkan sampai kerasa baru keluarkan 3 kali. Itulah tujuannya, biar bikin cenghar. Itu yang bikin cenghar itu, bikin cenghar. Dan nggak ke otak bu, itu cuma karena bagian hidungnya kena air, ininya seperti pedis, tapi nggak kena. Emang otak kan jauh di sini. Asal dalam bulan memang sampai perbatasan. Sekali udah rasanya naik gitu, apa kita mesti sampai 3 kali? Yang penting air masuk ke lubang hidung. Iya, tapi sampai perbatasan. Sampai perbatasan boleh. Tapi saya pribadi kerasanya itu kalau gitu, itu nikmat gitu. Seger, itu cenghar. Tapi jangan berlebihan juga. Kalau berlebihan nanti sakit juga. Jadi masukkan air ke dalam hidung, kan terasa masuknya tuh salah satunya itu kan tek gitu. Ya bu ya. Kalau nggak tek tuh nggak kerasa. Jadi kalau tek kerasa masuk ke dalam hidung itu. Itu yang maksud dengan istinsar, masukkan air ke dalam lubang hidung. Sekedar masuk saja boleh, karena kan tidak didetailkan masuk airnya itu bagaimana, apakah sampai kerasa atau tidak. Yang penting air masuk ke lubang hidung, itu akan cenghar. Dalam sebuah penelitian disebutkan kenapa umat Islam itu saluran pernapasannya itu lebih sehat daripada yang lain. Lebih khusus bangsa Asia Selatan dan negara-negara Asia yang muslim, itu ada penelitiannya bahwa orang yang rajin wudu itu tidak akan mengalami sakit pernapasan. Bukti paling nyata kemarin Covid itu di negara-negara yang tidak wudu, Eropa ya, kemudian negara-negara Asia yang tidak menggelorakan wudu gitu ya, itu banyak sekali yang terkenanya itu parah. Tapi umat Islam negara-negara muslim itu paling sedikit data Covid-nya. Karena mereka punya kebiasaan namanya wudu, setiap 5 kali sehari air membersihkan lubang hidungnya. Itu lebih bersih bagi pernapasan. Habis dari jalan kena debu, kena knalpot, kena apa, wudu bersih ya kan. Kemudian habis dari mana bersih. Jadi orang yang sering terpapar air, lubang pernapasannya, lubang hidungnya itu lebih sehat dan lebih bersih dibanding orang yang tidak dibersihkan dengan air. Jadi beruntunglah kita punya syariat wudu. Jadi saluran pernapasan kita itu selalu dicuci, selalu bersih ya, dibanding yang jarang melakukannya. Nomor 2, yadulul hadis ala masyru'iyatil istinsar li'annahu warada bi sighatil irsyad wal istinsar yulzim aw yalzamu minhu istinsyaq. Hadis di atas menjadi dalil sunnahnya istinsar. Sunnahnya menghirup air ke hidung.
itu ya. Disunahkan berarti. Poin ketiga, taqyiduhu binaumil lail akhdan min lafzi yabitu fa inal baitu tatala takunu illa min naumil lail. Hadis tersebut memang mengkhususkan apabila wudunya itu bangun tidur. Gitu. Tetapi pada dasarnya istinsak dan istinsar itu masukkan air ke dalam hidung itu dianjurkan setiap wudu. Kan setiap wudu dianjurkan ya istinsar. Namun kalau wudunya yang setelah tidur itu lebih-lebih lagi dianjurkannya. Sampai 3 kali. 3 kali gitu. Sekali, 2 kali. Biar segar hidungnya. Kemudian segar juga pernapasannya. Makanya airnya air bersih Bu kalau wudu itu. Supaya ketika istinsar itu yang dihirup itu air bersih. Nanti lubang hidung kita bersih, lubang napas kita bersih. Kemudian bulu-bulu hidung juga terbersihkan. Jadi segar lagi gitu. Yang keempat, maksud dari setan itu tinggal di lubang hidung. Maksud dari setan itu tinggal di lubang hidung ya. Yahtamilu ayyakuna ala haqiqatihi. Bisa jadi itu makna hakiki. Jadi memang setan tinggalnya di lubang hidung. Makna hakikat sebenarnya gitu. Fa inal anfa ahadu manafidil jismi wa laysa syai'un min manafidihi laysa alaihi ghalaqun siwal anf wal udhunain. Karena hidung adalah salah satu lubang jalur masuknya setan. Jadi mau dipahami itu kiasan boleh, mau dipahami itu makna hakiki sebenarnya juga boleh. Hal tersebut juga berkaitan dengan perintah menutup mulut saat menguap. Ya. Karena setan masuk dari jalur situ. Jadi gini Bu, maksudnya ada hadis, idza tasa'aba ahadukum, jika kalian menguap, tutuplah mulut kalian dengan sekuat tenaga. Baik ditutup dengan ditahan, ngantuk tuh, nguap ya. Atau ditutup kalau tidak kuat dengan tangan. Fa idza aba itu kalau terdengar suara wah gitu. Fa inna syaitana yadhaku minhu. Syaitan itu nyengsirikeun, tertawa melihat orang yang menguap. Jadi mun urang wah setan teh seuri bari masuk. Ya. Wa yadkhulu syaitanu fihi, dan setan masuk ke dalam lubang hidungnya. Berarti makna bahwa setan tinggal di lubang hidung itu makna sebenarnya, bukan makna kiasan. Jadi ibu kalau ada orang menguap, tahan sebisa mungkin, jangan sampai bunyi. Kalau tidak kuat sama sekali, boleh dilepaskan tapi ditutup. Kalau sampai terdengar suara aba itu suara setan tertawa dan masuk ke dalamnya. Jadi kalau ada orang kemasukan setan, itu jalannya dari mulut dan hidung. Masuk ke dalam. Nanti di dalam dia berulah dan beraksi ya terserah dia. Supaya ini tidak terjadi, maka kalau ngawap tutup pakai tangan. Kalau yang tidur suka ada yang mana? Mangap. Ada yang masuk. Nah, di rumah kan orang tidak ini ya, tidak sadar ya. Tidur mah tidak sadar. Makanya sebelum tidur ini baca doa. Di dalam hadis itu nguap. Kalau mangap ya. Iya. Kalau mangap kan dia bukan helai kan? Ya. Mangap tuh bukan helai. Itu mangap tuh cuma terbuka aja. Iya tidur kan suka ada yang Kalau helai itu tadi menguap. Helai menguap teh helai.
Jadi kalau yang nggak paham ya menguap gitu. Itu sederhana tetapi banyak hadis yang menjelaskannya. Kalau di antara kalian huwai tutup dengan tangan atau tahan huwai itu karena setan masuk ke mulut kita lewat jalan itu. Hah? Doanya apa? Alhamdulillah. Doanya huwai itu apa doa huwai? Tidak ada doanya. Yang ada itu bersin. Alhamdulillah. Bersin alhamdulillah, jawabannya yarhamu Allah. Kalau perempuan yarhamukillah, kalau orang kafir yahdikumullah. Kadang Kita yang kalau jawab. bapak suka baca astagfirullahaladzim. Kenapa? Boleh, karena konteksnya kan setan ya. Setan mentertawakannya. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim boleh, tapi itu kan pakai dalil umum. Karena kita berlindung dari gangguan setan. Tapi hadisnya spesifik yang nyuruh kita baca, bacaan itu nggak ada di dalam kitab Adabul Mufrad. Jadi kenanya oleh dalil umum, karena setan itu mengganggu kita, maka kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim supaya setan itu tidak mengganggu kita. Wa ja'al amru bil kadmi inda tasawub min ajli dukhuli syaitan hina idzin fil fami. Ini berhubungan juga dengan perintah menutup mulut ketika menguap karena setan masuk ke dalam mulutnya itu. Yang kelima, al-ihtiras minasyaitan fa innahu yuridul wuluj ila ibni adam ma kulli tariqah. Nah ini. Setan itu, Bu, selalu cari cara agar masuk ke dalam tubuh kita. Setan, jin selalu mencari cara untuk masuk ke tubuh kita. Kata para ulama, kalau setan masuk ke tubuh seseorang, itu penyebabnya yang paling banyak itu adalah karena setan itu cinta kepada dia. Jurig bogoh ka ibu. Itu penyebab paling banyak jin masuk ke dalam tubuh seseorang. Ada yang masuk gara-gara benci untuk menyakiti dia, ada. Ada yang masuk gara-gara diperintah oleh dukun mungkin, oleh peramal mungkin, oleh orang jahat. Ada juga karena dikirim, ya. Tapi yang paling banyak jin itu masuk ke tubuh seseorang bil hubbi, karena jinnya itu suka sama dia. Jadi kalau jin suka sama seseorang, dia masuk ke badannya. Bercokol di situ, betah di situ, keenakan di situ. Kenapa dia suka? Ya, suka aja. Namanya orang suka kan menempel itu walaupun wudu. Maka satu-satunya cara agar kita ini terbebas dari gangguan setan itu adalah zikir. Zikir itu adalah benteng terkuat dari pengaruh setan. Al-ihtiras minasyaitan, berjaga-jaga dari setan karena dia mencari cara bagaimana masuk al-wuluj ila ibni Adam, kepada manusia. Ma'akuli thariqah, dengan berbagai cara. Wa huwa yajri minhu majradam, dan setan kalau sudah masuk ke tubuh manusia, dia mengikuti aliran darah. Wa yuhawil idlalahu wa ifsada ibadatihi. Lalu di dalam tubuh manusia tersebut, setan mencari cara gimana orang ini malas beribadah. Jadi setan itu masuk ke tubuh kita lewat helai, lewat tidur, masuk ke hidung, lewat helai saat kita helai, kemudian masuk ke tubuh kita, dia masuk ke pembuluh darah, majrodam, ke aliran darah. Lalu di situ dia melakukan apapun yang dia inginkan, merusaknya, ifsadahu, idlalahu, menyesatkannya, sampai kita ini malas beribadah. Jadi kalau ada orang malas ibadah, besar kemungkinan dalam dirinya itu ada setannya, bikin malas. Ada jin yang nahan-nahan, bikin malas, narik badan kita. Udah nggak usah sholat, udah duduk aja, tidur lagi aja, udah nggak usah sholat. Maka sering-seringlah kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaiton. Fabnu Adam malahik wa mahasir minhu. Tubuh manusia itu adalah tempat yang nyaman bagi jin, bagi setan. Maka Ibu, kalau kita perbandingkan ya, jin itu kan lebih kuat dari kita, lebih cepat dari kita, lebih kuat dari kita, lebih pintar dari kita, lebih cerdas dari, lebih jago dari kita.
lebih sakti dari kita, maka kita tidak punya daya upaya melawan mereka. Kita jauh kalah dan lemah dibanding mereka. Contoh, ketika azan berkumandang dalam hadis Bukhari ya, jin itu kan lari kan? Pernah dengar hadisnya? Apabila azan berkumandang, jin itu lari. Kemana? Ke laut-laut, ke gunung-gunung. Takut dengan suara azan. Maka ibu kalau meruqyah seseorang, baik di rumah atau dimanapun, ruqyah yang paling ampuh dan sakti itu adalah azan. Dalam hadisnya, jin itu kalau dengar azan, lari terbirit-birit ke gunung dan ke laut, walahumudortoh, sambil terkentut-kentut. Ngaberebet bu itu jin saking kusieuna ngadenge adan. Pulau kamana tuh ke laut itu ke Pangandaran, Ranca Buaya, Karangbolong, kok itu lah. 1 detik jin nyampe ke laut dari sini. Kita mah nggak ada apa-apanya. Naik mobil aja ke Pangandaran berapa jam dari sini? 8 jam, 6 jam, kalau ngebut mungkin 5 jam. Jin dari sini ke laut cuma 1 detik. Berebet sambil hidup. Berat. Setelah azan selesai, dia kata hadis ini, bukan kata hadis. Datang lagi dia, menggoda orang-orang untuk tidak ke masjid, tidak sholat. Udah, nggak apa-apa, azan mah besok juga ada lagi azan mah. Udah nggak usah ke masjid, udah nujaman lagi ayah Pak Haji, ayah imam, tenang lah kalau nggak usah ke masjid, tidur aja istirahat. Atau sholat di rumah, nanti ajalah jam 4 sholatnya, 4:30. Jin menggoda itu. Ketika komat, jin kabur lagi seperti pertama tadi. Walahumudortoh, dan terkentut-kentut, saking kencengnya lari. Maka manusia kalau lari tarik pisan itu ngaberebet itu. Jangan bukur-bukur nggak bisa jadi. Nah setelah komat selesai, datang lagi menggoda orang sholat. Dibuatlah dia ingat apa, tidak khusyuk, tidak fokus, segala macam. Nah, jadi kita ini dibanding jin, dibanding setan, nggak ada apa-apanya, Bu. Dia lebih cepat, dia lebih pintar, baca 1 kali hafal, belajar 1 kali menguasai, itu jin. Buktinya Abu Hurairah diajarin ayat kursi oleh jin kan, yang menjaga Baitul Mal itu. Nah, satu-satunya cara agar kita kuat, lebih kuat dari jin apa? Muntang ka Allah Subhanahu wa taala. Karena jin itu sangat lemah dan sangat-sangat tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Ibnu Qayyim sampai menggambarkan analogi begini. Lamun orang dikoroyok ku 10 anjing galak. Kiat Bu ngelawan anjing 10? Nangkot di dia kan. Urang loncat ka dieu nangkot di dia. Kaki digigit. Gimana cara terbaik ngalahkan 10 anjing galak itu? Gimana? Enggak, di masyarakat ini mah. Tuannya cari. Tuannya yang punyanya cari. Pak, ini anjingnya nyerang saya. Apa kata tuannya? Kabur anjing. Ibnu Qayyim menggambarkan seperti demikian. Jin, ada iblis, ada setan, ada ifrit, ada lain-lain. Jin itu macam-macam Bu jenisnya. Yang suka ganggu sholat khinzib, yang suka ganggu ibu hamil ada, yang suka ganggu anak-anak ada, yang suka ganggu malas thalabul ilmi ada, yang suka ganggu malas sholat ada. Masing-masing jin punya tugas dan namanya masing-masing. Yang suka nyasarkan jalan ada spesialis jin nyasarkan jalan. Nu balan Jawa jin aya. Anu ngagoda we was-was supaya orang toharoh wudunya itu merasa enggak sempurna. Asa rarasaan teh kentut lagi, rarasaan teh kencing lagi, kencing. Itu pekerjaan jin. Sebelumnya kita belajar ada jin yang spesialis niupan lubang angin kita. Oh gawe jin. Kata Rasul setan itu punya, ada setan spesialis niupan tempat angin. Maka kata Nabi, kalau kamu merasa ada gangguan seperti itu, jangan bubar sholat, jangan keluar dari sholat,
hatta yasma'a sautan, sampai kau dengar suaranya, wa yajidana, sampai kau dengar suaranya dan mencium baunya. Kalau kita merasa was-was ada angin keluar, jangan batalin sholatnya sampai dengar suaranya, betul-betul dengar dan mencium baunya. Kalau sudah ada suaranya, oh benar iman orang ini penyakit punya saya nih, yakin ini baru. Tapi kalau tidak yakin jangan. Kalau hanya keraguan bahwa kita was-was batal, jangan batal. Teruskan. Kita ragu merasa kencing, kita ragu merasa kentut, kita ragu merasa keluar angin. Teruskan sampai dengar suaranya atau mencium baunya. Kata Nabi begitu. Ya. Kalau lagi sholat ingin buang angin lebih baik. Kan memang istilahnya Kalau masih ditahan. ditahan. Kalau sudah tidak ditahan ya segera pergi menjauh. Langsung wudu dan masuk lagi barisan sholat ke rakaat awal lagi. Ya, jadi keluar dulu, batal, wudu lagi, masuk ke barisan lagi. Nah, jadi kita itu sangat ya. Bukan kan kita istilahnya nahan. Kalau kata Pak Ustaz bisa nahan. Kalau bisa tahan dulu. Kalau tidak menyengsarakan, tahan boleh. Atau tahiyat akhir mau salam, kan tanggung tuh. Mau salam, tahan enggak apa-apa. Tapi kalau nahan dari rakaat pertama, sebaiknya jangan. Ada hadis begini, Bu. Tidak ada sholat, la sholata, tidak ada sholat bagi yang menahan dua kotoran. Yang pertama adalah daf'ul akhbasain, yang pertama adalah menahan kencing, yang kedua adalah menahan ngantuk. Tidak ada sholat bagi orang yang menahan ngantuk dan menahan kencing. Apalagi BAB, kencing aja nggak boleh ditahan, apalagi BAB. Kenapa yang mengantuk berat nggak boleh sholat? Karena kata Rasul, bisa jadi bacaan sholatnya yang harusnya minta ampun, malah dia maki-maki Allah atau maki-maki dirinya. Ya subuh robahu, atau ya subuh nafsahu. Orang ngantuk berat nih, boro-boro Fatihah, mata nangis bener. Atau baca Quran juga ada larangannya, tidak boleh baca Quran orang yang ngantuk berat. Harusnya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, malah a'udzubillahi minasyaitonirrahim. Rajim terkutuk, rahim penyayang. Nanti setan yang penyayangnya. Maka kata Nabi, orang yang ngantuk berat jangan ngaji, jangan sholat, tidur. Boleh kan udah setengah jam, 10 menit boleh lah. Jadi tidak ada sholat bagi orang yang menahan buang hajat dan menahan ngantuk berat. Ngantuk berat itu contohnya 3 hari 3 malam belum tidur, atau malamnya begadang ngeronda tidak tidur sama sekali, itu ngantuk berat. Atau minum obat, mohon maaf Bu, yang suka bikin ngantuk itu obat apa? Obat alergi ya. Obat alergi, CTM dan lain sebagainya. Itu kalau udah minum ngantuknya tuh baru nggak ketahan. Nggak boleh sholat. Obat batuk. Maka kalau mau minum obat itu setelah sholat atau ketika waktu sholat masih jauh, supaya nanti pas bangun segar. Kesimpulannya tidak boleh sholat dengan menahan ngantuk berat dan menahan buang hajat. Buang dulu baru sholat, jangan ditahan. Soalnya kalau sholat nahan buang hajat, tiba-tiba kesangan Bu, panas kan. Orang mau kedinginan dia kepanasan, kenapa? Nahan itu ternyata, nahan angin sampai kesangan, bahaya. Juga kesehatan itu membahayakan. Jadi satu-satunya cara berlindung dari kejahatan jin, iblis, setan dan sejenisnya itu minta tolong kepada pemiliknya. Siapa pemilik mereka? Allah Subhanahu wa taala, yang menguasai, yang merajai, yang mengendalikan, ya. Yang nyawanya ada di tangan Allah. Jadi kalau kita menggantungkan diri kepada yang Maha Kuat, maka tidak ada yang kuat di dunia ini. Kalau kita menggantungkan diri kepada yang Maha Besar, maka tidak ada yang besar semua. Kalau kita menggantungkan diri kepada yang Maha berilmu, Maha tahu, maka di dunia ini tidak ada yang orang benar-benar tahu. Itulah pentingnya kita menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nama Allah itu ada As-Somad, apa? Tempat bergantung segala sesuatu.
Kalau kita sudah merasakan nikmatnya bergantung kepada Allah, hidup itu hampang. Asal memang ngegantung ke Allah, hampang hidup. Naon baik hampang kalau kitanya bergantung ke Allah. Tapi kalau bergantungnya kepada manusia, bergantung harapannya kepada manusia, keinginannya kepada manusia, ya manusia banyak mengecewakan. Katanya mau membahagiakan saya, mana buktinya? Nagih kebahagiaan pada suami bisa memberi kebahagiaan? Nggak bisa, Allah yang ngasih kebahagiaan. Gantungannya sama Allah. Apalagi suami juga sama istrinya juga, mana neng kamu katanya mau membuat ini berhasil, sukses, mana buktinya? Ya salah, menentukan sukses pada istri, salah. Kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri mah cuma wasilah, suami cuma wasilah. Jangan dijadikan sebagai tempat bergantung. Dan bisa musyrik kalau kita bergantung pada selain Allah. Karena itu Allahus Samad, Allah lah satu-satunya tempat kita menggantungkan segala hal kepadanya. Baik. Jadi setan itu mencari celah bagaimana masuk ke dalam diri seseorang. Setelah masuk, baik lewat huai atau lewat hidung tadi saat tidur ya, bercokol di sini, dia akan merusak ibadah kita. Yufsid au fasad ibadatihi, ibadahnya. Yufsid, ifsad itu dari kata afsada, itu merusak. Kalau fasad, kerusakan, artinya setan itu penyebab kerusakan ibadah kita. Kalau ibadah kita ini rusak, itu kerjaannya setan. Baik dia nyusup ke hawa nafsu kita, atau dia sendiri yang menggoda kita secara langsung. Karena musuh kita kan 3, hawa nafsu, setan, dan apa? Dunia. Hawa nafsu, setan, dunia, itu musuh kita yang sebenarnya. Hawa nafsu itu berupa kesenangan, keindahan, kelezatan, dan hasrat. Itu hawa nafsu. Dunia itu apa? Harta, tahta, wanita, itu dunia itu. Jabatan ya, wanita, kemudian harta, itu tarikan dunia. Yang ketiga, godaan setan. Godaan setan. Tadinya kita lurus, tahu-tahu maksiat. Tadinya kita sholat tahajud, tahu-tahu digoda oleh setan. Main judi, slot. Sholatnya rajin tapi slotnya rajin. Sholat rajin gitu kan. Slot judi maksudnya. Itu godaan setan. Karena saya yakin hawa nafsunya mah di sholat. Tarikan dunia juga tidak kuat di sholat, tapi itu godaan jin. Jadi musuh kita ada 3. Kata siapa? Kata Ibnu Qayyim. 1, godaan setan, yang kedua tarikan dunia, yang ketiga hawa nafsu kita sendiri. Dan itu berat semua, Bu. Tarikan dunia berat, godaan setan juga berat, apalagi hawa nafsu kita lebih berat lagi. Fabnu Adam malahik wa muhasor minhu. Manusia itu dikepung oleh jin dan iblis, dikepung gitu, dari berbagai arah dikepung gitu. Dia nyari celah gimana masuk ke kita dan menggoda kita, menghancurkan kita akhirnya. Wal ma'sum man asamahullah. Yang selamat hanyalah orang yang Allah jaga. Wasta'ana billah alaih, dan orang yang meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wasta'aza billah, dan orang yang mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu poin ke berapa, Bu? Poin ke-5. Poin ke-6 sekarang. Al-ahkam as-sam'iyyah idza sahhat fal wajib 'alal mu'min at-tasdiqu biha wa taslim walau lam yudrik kaifiyataha. Qala ta'ala wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Pemberitaan gaib jika dalilnya sahih maka wajib diimani. Contoh, setan di lubang hidung. Gaib kan? Memang kita bisa pakai kaca begini. Mana juri? Kan tidak melihat. Mau hidungnya dikorek pakai pisau cukur, mau pakai cotton bed, enggak ada, setan enggak kelihatan.
Tapi kata Rasul setan dia nggak di situ. Nah, kaidahnya adalah berita gaib yang ada dalam hadis dalil sahih, yang ada dalam dalil sahih, maka kita wajib mengimaninya. Meskipun tidak masuk di akal. Jadi kalau hadis sahih, apalagi Quran ya, yang mutawatir, Quran yang mutawatir atau hadis yang sahih berbicara tentang berita gaib, wajib kita imani meskipun tidak masuk akal. Contoh apa Bu? Berita gaib yang nggak masuk akal. Apa contohnya? Contohnya adalah Allah setiap hari turun di sepertiga malam terakhir. Ya, kan sudah disampaikan tuh. Secara akal mah nggak masuk akal. Kalau Allah turun gimana dong, langitnya kosong kalau gitu. Secara akal ya. Tapi kaidah memahami hal seperti ini adalah cukup imani saja. Allah setiap hari turun sepertiga malam terakhir. Dalam hadis sahih, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi sulusil akhir minal lail. Tuhan kita setiap hari turun di sepertiga malam terakhir. Untuk apa? Untuk menyapa orang tahajud. Dan mengatakan, hal min mustaghfirin aghfirullah. Adakah yang mau istighfar minta maaf, aku maafkan? Hal min musta'inin, apakah ada yang minta tolong, aku akan tolong? Wahal min sa'ilin, apakah ada yang meminta permintaan, aku akan kabulkan. Jadi nu tahajud mah disapa ku Allah. Nu teu tahajud kerek wayahna teu kabagian naon. Kalau yang tahajud ditawarin, mana yang minta ampun? Diampuni. Mana yang minta bantuan? Ditolong. Mana yang minta hajat? Dipenuhi. Matak orang tahajud mah teu aya nu ripuh. Ahli tahajud teu aya nu ripuh. Dina miskin lagi moal balangsak. Moal terhina. Tidak akan Allah menghinakan orang yang sujud di malam sepertiga terakhir. Mustahil. Jadi ini keimanan bahwa Allah turun di waktu sepertiga itu masuk akal, tapi wajib diimani gitu. Contoh lain apa? Contoh lain dalam Al-Qur'an, tarmihim bihijaratin min sijil. Abraha itu dihancurkan oleh burung-burung ababil yang kecil bawa batu kerikil dari neraka. Tarmihim bihijaratin min sijil. Ke otak makan teu kapikiran. Manuk di mana? Mau batu di mana? Tapi ayatnya begitu, tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Meskipun secara sains ada yang mencoba merasionalisasikan, katanya begini. Burung-burung itu membawa kerikil. Yang dimaksud kerikil di situ adalah lalat-lalat dari pegunungan yang jauh di sana. Manuk ngabring mawa lalat-lalat eta dialungkeun ka gajah dan pasukan Abraha. Lalat itu menggigit gajah-gajah dan kuda-kuda pasukan Abraha sampai seperti daun. Ka aspim makul. Aspim makul kan seperti daun yang dimakan lalat. Ulat bukan lalat, ulat maksudnya. Jadi burung-burung ini membawa ulat-ulat kecil, dilemparkan itu ke si Abraha. Sehingga ulat-ulat itu memakan gajah, memakan orang, memakan kuda, seperti ka'asfim ma'kul, seperti ulat memakan dedaunan. Ada yang ngartikan secara sainsnya begitu. Jadi yang dilempar oleh ababil itu ulat, bukan batu. Jadi batunya itu yang dimaksud adalah sesuatu yang dilempar, yaitu ulat. Tapi kita mah kan tidak sejauh itu memahaminya. Kalau kata ayat burung-burung ababil melempar Abraha dengan sijil, dengan batu-batu neraka, udah imani aja. Tidak perlu di ilmiahkan kemudian itu adalah ulat. Meskipun ya sah-sah saja dalam tafsir ya. Itu contohnya begitu. Contohnya begitu. Jadi perkara gaib yang diberitakan oleh Rasulullah dalilnya sahih, kalau dalilnya sahih. Kalau dhaif, kalau maudhu palsu ya jangan dipercaya. Karena kaidahnya berita gaib kalau tidak berdasarkan hadis yang sahih, maka itu jatuhnya adalah takhayul,
khurafat. Mun aya ngawartosan ka ibu di anu aya anu gaib tapi teu aya dalil sahihna eta berarti khurafat. Takhayul. Itu kaidah nomor 6. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Nomor 7. Kaidah poin nomor 7. Yara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah anna ghusla yadil mustaiqid minan naum minal lail wal istinsar ba'da naum anna dzalika min mulamasati syaitan. Anna ghusla yadil mustaiqidi min naumil laili wal istinsari ba'da naum anna dzalika min mulamasati syaitan faqad 'alal ghusla bi anna ahadakum la yadri aina batat yadahu wa huna 'alal istinsar bi anna syaitan bata 'ala khaysumihi fa 'alima anna dzalika huwa sababul ghusli wal istinsar. Jadi Ibnu Taimiyah mengaitkan, ini ulama ya, mengaitkan hadis bahwa kata Rasulullah kalau orang bangun tidur jangan langsung wudu, tapi cuci dulu tangannya 3 kali. Kenapa? Karena dia tidak tahu di mana tangannya menginap tadi malam. Idza staiqadha ahadukum, jika kalian bangun tidur, falyughasil yadahu, cucilah tangannya salah samarat 3 kali. Fa innahu la yadri, karena dia tidak tahu aina batat yaduhu, di mana tangannya mampir tadi malam. Gagaro naon, ngomean naon, ngabersihan naon, kan teu apa tangan orang bergerak sendiri dia kan saat tidur. Aktif gitu ya. Kata Rasul, kalau bangun tidur cuci tangan dulu. Sebelum wudu, sebelum istinsar tadi masukkan air ke hidung ya. Sebelum istinsar dan wudu, cuci tangan dulu. Jangan langsung masuk ke wudu. Ya, cuci tangan. Nah, setelah tangan bersih, baru bismillah wudu. Gitu. Ini kesimpulan Ibnu Taimiyah menggabungkan hadis yang cuci tangan sebelum berwudu dan hadis masukkan air ke dalam hidung. Digabungkan hadisnya oleh beliau, sehingga kesimpulan akhirnya ketika bangun tidur setelah doa alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana, cuci tangan, kemudian baca bismillah, wudu, lalu masukkan air ke dalam hidung secara serius. Itu kesimpulannya. Nah, terakhir poin ke-8, hadis ini menjadi dalil bahwa membersihkan najis dianjurkan 3 kali. Istadalla bihadzal hadis ma yara ghuslan najasah au najis salah samarot. Nah, dengan hadis ini Bu, mencuci najis apapun 3 kali anjurannya. Mohon maaf, saat kita BAB sebenarnya 1 gayung bersih udah cukup itu, tapi sunnahnya 3 kali ya. Kemudian kita istinja dari pipis sekali juga cukup sebenarnya, tetapi dianjurkannya 3 kali berdasarkan perluasan dari hadis ini maknanya. Cuci kaki 3 kali, cuci tangan 3 kali, cuci kemaluan 3 kali, cuci kotoran 3 kali, pokoknya segala macam 3 kali lah pokoknya. Itu kesimpulannya ya. 3 kali semua. Mandi junub 3 kali, biur 3 kali. Ya. Bersihkan haid juga 3 kali. Bersihkan nifas 3 kali, semua 3 kali. Sampai nyuci baju, nyuci pakaian pun 3 kali. Kan sudah kita pelajari nyuci bab najis ya, hadis awal itu. Nyuci pakaian itu sekali cukup ya. Asal pakaian kita kena air mutlak, kena air tahur, bersih udah. Walaupun tidak dikucek, walaupun tidak disabunin, walaupun tidak dikeringin, walaupun tidak dikeem gitu. Tidak direndam. Sekali dia kena air mutlak, suci. Tetapi berdasarkan hadis ini anjurannya 3 kali. Sekali ngerendam, sekali bilas, sekali pewangi, udah sempurna itu. Namun ketika airnya sedikit, teu aya kangge pewangi, teu aya kangge bilas, udah sekali aja cuci meskipun enggak pakai sabun sah. Ibu ini baju nih, bajunya kena najis misalkan. Mau nyuci, sumurnya lagi saat
sanyonya rusak atau sumbunya atau PDAM-nya lagi rusak. Sementara baju ini harus dicuci karena besok mau dipakai kondangan. Kondangannya ke bestie yang sudah 10 tahun gak ketemu. Hari caingan saya ember. Udah ambil baju cucikan di ember itu, angkat, suci. Sisanya mah terserah mau diparfumin, mau di minyak wangi, mau dijemur pakai apa gitu kan, mau dideang di luhureun komporan di anuan minyak wangi misalnya, dan lain sebagainya. Jadi kewajiban mensucikan najis cukup sekali, namun anjurannya 3 kali biar afdol dan sempurna. Nah, di laundry mah Bu, kadang hukum-hukum kayak gini tuh tidak diperhatikan. Karena dia ngejarnya bisnis, ngejarnya adalah omset. Entah yang najis enggak najis nyampur nggak tahu kita itu. Laundry ya. Jadi apalagi tentang itu dry clean, hukum laundry kering itu juga ada masalah. Kan wajibnya bebersih najis itu pakai air. Ini nggak pakai air. Sah atau tidak? Laundry kering sah atau tidak? Membersihkan najis. Karena nggak pakai air. Karena nggak pakai air, sah tidak? Cung yang sah. Laundry kering tanpa air membersihkan najis sah atau tidak? Cung yang sah. Sah untuk mencucikan maksudnya. Sehingga bajunya bisa dipakai sholat. Cung yang tidak sah. Yang menyatakan sah harus pakai dalil, yang menyatakan tidak sah pakai dalil. Kemarin ada yang Bisa nggak pakai air juga? bisa suci yang dikering itu. Nah, yang dikering kan mani tidak najis. Ini mah najis. Yang pertama, Kalau nggak tahu. Kajian pertama ini masih ingat nggak? Bisa Pak, bisa. Ya, apa ininya? Pendalilannya apa? Lupa dalilnya. oh dikeringin. Nah, jadi gini Bu, biar cepat aja karena kita mau bubar ya. Ulama-ulama kontemporer diantaranya adalah Dewan Fatwa di Mesir, di Arab Saudi, juga di tempat-tempat lain di dunia Islam gitu ya. Mereka sepakat bahwa yang namanya najis itu, dan zaman sekarang nih, kajian sekarang, yang namanya najis itu adalah fisika dan kimia. Ya, kenapa fisika kimia? Karena sebenarnya najis itu unsurnya kalau nggak fisika ya kimia. Kalau unsur fisika kimia dari najis itu telah hilang, maka barang yang kena najis itu kembali ke hukum semula, yaitu suci. Paham ya? Gini, air sungai Cikapundung masuk ke PDAM. Oleh PDAM ditampung, dikasih kaporit, dikasih cairan tertentu bunuh bakteri, dikasih cairan tertentu yang membersihkan, membeningkan, dikasih cairan tertentu supaya dia bisa layak dipakai, diminum dan digodok gitu ya. Kimia najisnya udah hilang kan? Diserap oleh tadi cairan kimia yang lain itu. Nah, kata ulama kontemporer, ulama sekarang, kalau unsur kimiawi najis sudah tidak ada, maka hukumnya jadi suci. Air Ciliwung yang butak dan kotor masuk ke PDAM, ditampung, dibersihkan oleh cairan kaporit dan lain sebagainya, keluar jadi bening, tidak bau, tidak rasa najis dan tidak warna najis, suci dipakai. Karena kimia najisnya sudah hilang. Air mengalir di sungai katanya bisa ditambah wudu. Kalau sungai mah karena banyak ya, jadi tidak masalah itu udah. Jadi kesimpulannya laundry kering itu sah. Karena laundry kering itu secara teknologi bisa menghilangkan zat atau kimia dari najis itu. Gitu. Yang kedua, memberi kemudahan bagi manusia. Orang Jakarta yang pakai led dan itu semuanya dari air kotor, Bu. Yang dibersihkan melalui proses filterisasi, dikasih kaporit, dikasih antibakteri, dikasih. Jadi bersih keluarnya. Nah, itu sah untuk dipakai untuk bersuci. Begitu Ibu ya. Jadi boleh.
Namun kalau ada yang masih ragu-ragu dan masih was-was, ya dicuci aja. Karena yang namanya wilayah fikih fatwa itu kadang gitu Bu. Mungkin ulama kontemporer pertimbangannya memudahkan manusia, dan sekarang rata-rata air itu kan susah, sehingga dicucinya pakai cuci kering. Karena mereka pun pakai dalil, kata Nabi SAW, kalau ada air bersih terkena najis, berubah warna, rasa dan baunya, maka itu air jadi begitu juga ketika air terkena najis lalu dibersihkan dengan air yang banyak, hilang bau, rasa dan warnanya, air itu menjadi suci kembali. Nah, dari keterangan itu ulama berkesimpulan berarti najis itu sebenarnya kimia dan fisika. Kalau fisika dan kimianya hilang unsurnya dari najis itu, maka itu barang jadi suci kembali gitu. Diproses. Ya, baju kotor dikasih baik clean, dikasih air, dikasih gaun, jadi bersih, nah, jadi suci. Itu mungkin Bu beberapa keterangan berkenaan dengan kita sudah ada di wudu, meskipun masih kadang-kadang nyangkut ke, karena fikih itu nyambung kadang baik lagi ke belakang, kadang itu biasa supaya kita lebih utuh memahami fikih tersebut. Baik, silakan Bu, kalau ada pertanyaan 2 menit silakan, kalau tidak ada yang cukup sampai di sini. Barangkali ada yang mungkin kolak ya puasa mungkin. Pesan aja. Pesan ya. Ibu Fitri ya. Pak Ustadz, kalau yang uap gitu ya, kan kadang suka nggak ketahan gitu, nggak ketutup atau nggak ketahan lah. Ya. Berarti itu otomatis si jinnya tuh masuk, setannya masuk. Kalau ditahan mah enggak. Enggak, kalau nggak ketahan. Kalau nggak tahan huai gitu. Kan anak-anak suka Satu kalau anak-anak makan masa pembelajaran ya diajari saja. Sambil kuliah ya. Diajarkan. Kalau anak-anak mau diajarkan. Nah, kalau kamu huai tutup. Karena kalau nggak tutup setan masuk. Namun bagi kita-kita yang sudah tua, harusnya ya mau tidak mau harus mengamalkan. Jadi kalau menjaga wudu nggak dideketin setan. Tapi menguap daripada wudu. Ya makanya menguapnya ditahan. Supaya setan tidak masuk ditahan. Kalau tidak ditahan dia masuk. Dia masuk. Baik Bu, terima kasih ya Bu ya. Jazakallahu khairan. Kita tutup dengan ibadah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadan wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung belum hujan Bu. Segera membuat